seperti ini cara saya untuk menangani pohon durian yang tanam terlalu dalam. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sahabat tani, jumpa kembali dengan saya Wage Mulyono di channel Wage Sahabat Tani. Kali ini saya ada di kebun. Kembali saya akan sharing untuk perawatan pada pohon durian. Sharing kali ini saya akan membahas untuk penanganan pohon durian yang tanamnya sudah terlanjur dalam ya. Ini juga sekaligus saya ingin menjawab beberapa pertanyaan pada postingan saya sebelumnya, yaitu bagaimana penanganan untuk pohon durian yang tanamnya terlalu dalam ya. Jadi ini kebetulan saya ada pohon durian montong ya, yang saat ini sedang saya treatment untuk saya program pembuahan ya. Nah, terus secara kebetulan juga pohon ini riwayatnya dulu tanamnya lebih dalam dari permukaan tanah asalnya ya. Jadi ketika saya menanam pohon ini dulu, awal tanamnya saya tidak menanam sendiri teman-teman ya. Jadi pohon ini ditanamkan oleh si penjual bibit ya, si penjual bibit. Dan dari beberapa yang beliau tanam itu memang hampir sebagian terlalu dalam ya. Ini pohonnya, terus kemudian yang ini juga gitu ya, ini lebih dalam. Nah, kalau diperhatikan teman-teman nih ya, ini permukaan tanahnya nih ya, lihat ini permukaan tanahnya yang asal. Nah, terus kemudian nah ini karena banyak rumput. Nah, lihat nih, ini lebih dalam ya. Nah, itu pokok batangnya di sana. Nah, ini saya bersihkan bekas pruningnya dulu ini. Nah, ini ya tuh, jadi ini lebih dalam teman-teman ya tuh ya, itu pokoknya di situ. Kemudian ya, nah ini dia menurun di sini. Nah, jadi nah itu nih kelihatan di sana ya, betul, malah sana lebih tinggi lagi sana tuh, lihat sini. Nah tuh kan, ini lebih dalam ini apa tanamnya teman-teman. Waktu itu saya juga masih belum paham ya untuk cara penanaman durian di awal-awal tanam dulu. Nah, terus ini juga lihat nih teman-teman ya tuh. Nah, kalau perhatikan dari sini, nah ini lebih jelas lagi nih tuh ya, ini agak tinggi terus ini menurun. Nah, itu pokoknya ya. Nah, itu pokoknya, lihat tuh, kalau diperhatiin tuh kan, jadi ini lebih dalam. Ini pun sebelumnya sudah saya treatment pelan-pelan ya, artinya saya cicil. Nah, saya cicil gimana, habis ini saya jelaskan ya. Makanya ini lihat nih, apa istilahnya, kayak leher akarnya nggak ada ya, karena memang itu tadi treatment saya sebelumnya sudah berapa kali ini, dan nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, caranya gini teman-teman ya, apa yang saya lakukan itu, tanah di sini ini ketika dulu masih kecil, sekitar usia tanamnya sudah 1 tahun ya, itu saya biasanya kan
kita buat ring di luar itu ya. Nah, kita buat ring atau kita buat parit di luar seperti yang sudah saya pernah jelaskan pada postingan saya sebelumnya. Itu tanahnya saya timbunkan sedikit-sedikit ke sana teman-teman, ke dekat pangkal batangnya sana ya. Nah, itu terus menerus, tapi nggak langsung banyak ya, sedikit-sedikit aja. Ketebalannya kurang lebih sekitar antara 3 sampai 5 cm ya, tapi terus ya. Nah, makanya ini teman-teman, kalau diperhatiin untuk pohon yang sudah sebesar ini lihat tuh ya, ini gede banget ya ini ya. Ini lihat nih pangkalnya, nggak kelihatan apa ini, apa yang kelihatan kayak apa, yang leher akar itu. Lebih jelasnya saya contohin ke pohon yang ini ya, yang gedenya sama, usia tanamnya kurang lebih juga sama, itu di sana itu pohonnya. Yuk kita ke sana ya. Nah ini teman-teman, nah ini kalau ini pohonnya sama kurang lebih ya, jenisnya sama juga, montong. Nah ini saya maksud ini ya nih tuh kan ya. Jadi pohon kalau udah besar, nah ininya nih, nah kelihatan ini ya. Nah itu kan kayak kaki-kakinya ini, kaki apa, akarnya ini tuh lah ya kan, tuh kelihatan ya. Nah ini kelihatan, ini jelas ini tuh. Nah di sini mungkin lebih jelas tuh ya ininya nih. Nah kalau yang sana tadi karena apa, saya timbunkan dikit-dikit akhirnya tenggelam, itu lumayan ya tenggelamnya itu. Tapi maaf, tapi memang ya kita mau gimana lagi, hanya seperti itu yang bisa kita lakukan ya. Kecuali pohon itu masih kecil, mungkin bisa kita dongkel atau kita angkat ya, kemudian tanamnya kita buat lebih tinggi dari permukaan tanah asalnya. Nah yuk kita ke sana lagi ya. Nah ini teman-teman, nah ya kita lihat kembali untuk pohon ini. Lihat tuh ya, leher akarnya atau kuda-kuda akarnya nggak ada ya, nah dia ketimbun. Nah sekarang kenapa saya buat seperti itu ya, emang menurut saya ini teman-teman ya, menurut versi saya ya, memang hanya itu yang bisa kita lakukan ketika pohon sudah besar ya. Kemudian kenapa saya juga buat seperti itu, karena akar durian itu naik ya teman-teman. Kita buktikan ini ya, ini yang sudah tanah timbunan kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Kita korek-korek ya. Yuk kita ambil alat dulu. Nah ini Pak, kita korek sini ya. Nah itu teman-teman, nah ini udah kelihatan, ini baru sedikit nih ya. Ini akar durian nih teman-teman, tuh ini akar durian. Yuk kita, ini pembuktian lah ya. Nah ini banyak ya, tuh lihat nih akar duriannya. Nah lebih jelas. Nah ini akar durian teman-teman ya, dan ini banyak keliling ya Pak, sini kita lihat ini. Nah tuh nih, ini teman-teman ya. Nah ini lebih jelas lagi nih. Oh nah ini akar durian teman-teman ya, banyak ini tuh, jadi keliling seperti itu. Nah lihat jelas ya, ini akar durian semua. Jadi inilah cara saya untuk menangani pohon durian yang ketika tanamnya udah terlampau atau terlalu dalam ya, seperti ini cara saya untuk menangani pohon durian yang tanam terlalu dalam. Jadi sekali lagi, pohon di tanah-tanah di luar itu kita korek, kita gali, kita timbunkan tipis-tipis di sini ya, sampai itu. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Yang kedua, terus di luar ini saya juga buat parit ya. Ini lihat ya, ini parit ini.
Ini saya buat parit ya, tuh kelihatan nggak ya? Karena ada banyak rumputnya jadi kurang kelihatan, karena bentuknya sama. Ini saya buat parit, ini parit teman-teman. Tuh, maaf ya ini. Tuh, ini tanah ininya. Nah, parit ini kedalamannya dari permukaan sana itu, ini dia lebih dalam, ya, dia lebih dalam. Jadi tujuannya ketika nanti kita melakukan penyiraman, kemudian berlebihan, ya, itu lebih airnya itu masuk ke sini atau terbuang ke sini, ya. Karena penyiraman durian itu kalau terlalu banyak juga kan kurang bagus ya. Itu yang kedua, ya. Yang alternatif berikutnya juga gini teman-teman, saya juga buat lubangan, ya, lubangan untuk resapan air. Nah ini teman-teman, tuh ini lubang ini ya, ini saya gali. Nah ini lubangan ini saya buat ketika pohon itu masih kecil, bukan sebesar ini ya. Ketika masih kecil sekitar umur 1,5 tahun apa 2 tahun ya, saya lupa. Jadi ini saya jaraknya kurang lebih sekitar 2 meteran ya, 2 meteran. Saya cukup jauh. Kita buat lubang ini, kita buat lubang untuk resapan air, ya, untuk resapan air. Antisipasi ketika nanti dia hujan lebat, air itu pasti banyak kan. Nah, dia akan masuk ke sini. Jadi satu tadi saya buat itu tadi timbunan ke sana ya, supaya nanti dia pelan-pelan permukaannya di sana naik. Kemudian yang kedua tadi saya buat parit. Nah itu ada kelihatan dari sini paritnya, itu saya buat parit. Kemudian yang ketiganya ini saya buat resapan. Nah ini pun nanti ketika pohon makin besar saya akan buat resapan lagi agak jauh di situ, gitu ya. Nah untuk kalau yang parit tetap di situ, nanti sesekali akan kita dalamkan, ya. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana cara nimbunnya saya akan praktekkan, karena kebetulan saya juga akan melakukan pembersihan gulma ini untuk program pembungaan dari pohon ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman cara-caranya ya. Kita cangkul tanah ini di sini nih ya. Nah, ini. Kemudian tanah ini kita tarik sana. Nah, nah seperti ini kurang lebih teman-teman ya caranya. Ini pinggirannya ini atau di luar tajuk ya, ini kita cangkul tanahnya, kemudian kita tarik ke sini tuh ya, kita timbunkan di sini tipis-tipis saja ya, seperti ini. Ini kurang lebih tebelnya sekitar 3 sampai 5 cm ya. Nah untuk ini rumput-rumput ini kita biarkan di sini juga nggak apa-apa, nanti dia akan lapuk dan akan menjadi kompos. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi tanahnya kita timbulkan di sini tipis-tipis. Nah ini terus menerus. Nah, nanti insya Allah akar ini akan seperti ini juga ya. Akar durian itu akan naik juga seperti ini ya. Tapi jangan terlalu tebal tanahnya ya. Sekitar 3 sampai 5 cm, lebih sedikit nggak apa-apa. Nah seperti inilah yang saya lakukan teman-teman ya, untuk penanganan pohon durian yang tanamnya udah terlalu dalam seperti ini. Dan sejauh ini ya teman-teman, alhamdulillah pohon durian saya pertumbuhannya juga normal-normal saja ya. Nah itu lihat nih pertumbuhannya ya, nih. Tentu yang ke atas alhamdulillah ya. Nah itu teman-teman sharing kita kali ini menangani
pohon durian yang ketika tanamnya terlalu dalam dari permukaan tanah asalnya. Dan sejauh ini alhamdulillah pohon durian saya juga baik-baik aja itu ya. Ini adalah cara saya teman-teman ya. Kalau mungkin dari rekan-rekan yang lain punya cara lain, ya mungkin kita bisa saling sharing ya. Tapi yang saya lakukan ya seperti ini ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup dulu ya untuk sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi pada postingan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.